Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Ini banyak sekali yang keliru. Saya nggak tahu lagi entah kenapa gitu ya. Karena banyak teman-teman itu yang bertanyanya itu bolak-balik gitu loh. Habis bertanya ini, lanjut ke sini, habis itu muter lagi ke awal gitu ya kan. Masih banyak ternyata teman-teman yang malah kena tipu dengan jasa-jasa backup data, jasa-jasa hapus data, jasa-jasa negosiasi hutang gitu loh. Hanya semata karena dia ditakut-takuti oleh debt collector, dia mau diproses ke jalur hukum atau mau dipenjara. Hanya semata karena itu gitu loh. Ya, padahal saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, hati-hati. Ya, sekejam-kejamnya Anda galbay pinjol, lebih kejam jasa-jasa yang menawarkan hal seperti itu. Jasa itu tidak ada yang benar, ya kan? Jasa itu hanya memanfaatkan uang Anda. Jasa backup data, yang mau dia backup itu bukan data Anda, tapi sisa uang yang ada di kantong Anda. Jasa menghapus data, yang mau dia hapus itu bukan data yang ada di pinjol, tapi sisa uang yang ada di kantong Anda. Apalagi jasa menghandle supaya sebar data tidak terlalu meluas, itu bohong banget gitu loh. Semua itu bisa teman-teman kaji, semuanya bisa teman-teman logikain. Hanya saja teman-teman itu selalu dibodoh-bodohi dengan ketakutan-ketakutan yang terjadi akibat overthinking yang terlalu berlebihan. Jadi overthinking ini sebenarnya pengendalian pemikiran ini yang serba-serba berlebihan, selalu memikirkan hal-hal negatif untuk kedepannya. Itu aja pemicunya sebenarnya gitu loh. Padahal saya berulang kali menyampaikan, tidak ada proses hukum, tidak ada penjara ketika Anda tidak mampu bayar pinjol gitu loh. Kan sudah jelas di dalam Undang-Undang HAM itu kan sudah disampaikan, tidak ada seseorang pun yang dapat dihukum kurungan penjara kecuali tanpa keputusan pengadilan tetap, hanya semata karena ketidakmampuan dia dalam membayar hutang gitu loh. Kurang apa lagi coba? Dan habis itu juga sudah banyak dari ahli-ahli hukum juga menjelaskan dalam hal itu. Tidak ada hutang-hutang ini diarahkan ke penjara. Tidak ada hutang-hutang ini diarahkan ke pidana. Ya kan? Kecuali Anda memenuhi unsur. Unsurnya apa? Unsur penipuan. Memang terjadi tipu muslihat, pemalsuan data, dan lain sebagainya. Itu baru benar. Tapi kalau semata karena ketidakmampuan Anda bayar hutang, Anda tidak sanggup, karena faktor dari ekonomi Anda, itu tidak ada proses ke jalur hukum. Ya, tapi kenapa teman-teman malah mau ditipu-tipuin dengan jasa-jasa yang seperti tadi? Gitu loh. Kalau sebenarnya teman-teman memang misalnya mampu bayar, ada uang, daripada bayar jasa itu mendingan Anda bayarin ke pinjol. Ya kan? Jelas tinggal Anda catat. Anda bayar jasa-jasa begitu, endingnya apa gitu loh. Padahal saya menawarkan sama teman-teman itu secara gratis. Anda cabut nomor, hapus WA, ganti email, rinset HP ke setelan pabrik. Saya pastikan semuanya aman, ya kan? Nggak akan ada masalahnya lagi. Orang nawarin jasa itu juga seperti itu. Ending akhirnya, kalau duit Anda sudah sampai sama mereka, mereka sudah sampai pada tahap dengan tujuan mereka, ending akhirnya Anda juga disuruh ganti nomor, hapus WhatsApp, ganti email, rinset HP. Itu ending akhirnya. Hanya saja mereka lebih memperindah bahasa-bahasa mereka supaya lebih meyakinkan, supaya Anda itu benar-benar percaya sama mereka. Ini yang harus teman-teman kaji ulang lagi ya. Saya kasihan aja sama Anda gitu loh. Saya memang tidak ada berkepentingan mau sama mereka yang backup data, negosiasi hutang segala, saya nggak ada kepentingan. Cuman saya miris aja melihat teman-teman semuanya yang dibodoh-bodohi dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi tolonglah berpikir lagi dengan logika. Tidak ada galbay pinjol itu diproses ke jalur hukum. Ya, nggak mungkin. Anda itu kayak mana sih buat teman-teman itu? Saya kasihan sebenarnya gitu loh ya kan. Saya paham Anda tidak mampu, Anda tidak sanggup, saya paham. Tapi kalau seperti ini konsepnya, ini bukan disampaikan tidak mampu, tidak sanggup lagi, tapi kayak disengaja gitu loh. Ngapain Anda pakai jasa-jasa ini? Berarti kan Anda sengaja tidak mau bayar. Itu kan berbeda lagi kasusnya nanti kejarannya. Ya tolong ya buat teman-teman semuanya, pakai logika Anda. Jangan asal percaya, walaupun debt collector menyampaikan kami akan proses Anda ke jalur hukum. Itu hanya katanya. Kan saya selalu menguraikan itu setiap chat-chat yang dikirim itu. Fokus ke mereka di mana posisi debt collector. Misalnya dia bilangin, selesaikan pembayaran Anda sebelum jam sekian. Walaupun di atas dia sudah ancam caci maki mau proses ke hukum, tapi di posisi bawah mereka masih menyematkan, lakukan pemrosesan sebelum jam sekian. Itulah debt collectornya. Ya. Jadi stop menggunakan perasaan, stop overthinking, stop memikirkan hal-hal yang tidak nyata. Sudah saatnya Anda berpikir positif, bangun mindset yang lebih baik lagi buat ke depan untuk menyelamatkan hidup Anda yang sudah hancur gara-gara pinjol. Ya,
Jangan lagi terjebak dengan permainan-permainan kata-kata yang ditawarkan oleh si penipu-penipu di luar sana. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya Anda yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Saya berdoa semoga saja teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang kurang satupun. Oke. Mengingat kejam-kejamnya penagihan dari pinjol akhir-akhir ini, mulai dari ingin menghubungi tempat-tempat kerja sampai dengan ingin mempermalukan teman-teman semuanya, saya berharap tolong ya kondisikan pemikiran, jangan ikuti drama-drama yang ada dalam pemikiran, jangan terlalu overthinking ya. Fokuslah buat hari ini saja. Kalau memang Anda terlalu overthinking, nggak usah memfokuskan hal-hal negatif untuk masa depan, karena itu dapat mengganggu proses perjalanan hidup Anda nanti buat ke depannya. Karena overthinking itu kalau kita hanya memikirkan hal-hal buruk untuk diri kita, itu kan nggak bagus juga ya. Tapi kalau kita memikirkan hal-hal bagus untuk diri kita, ya boleh overthinking itu ya kan. Tapi kebanyakan orang-orang itu overthinking itu hanya memikirkan hal-hal buruk untuk diri mereka. Oke. Pinjol mulai kejam-kejam. Saya perhatikan pinjol di sini seakan-akan memang benar tidak ada yang mereka takutkan dan tidak ada yang mereka pedulikan. Bahkan mereka dengan seenaknya melontarkan kata-kata yang terkadang itu tidak mengenakan sekali, dan terkadang kata-kata itu adalah kata-kata yang dilarang, yang tidak boleh diucapkan lagi oleh pihak-pihak dari penagih hutang. Tapi yang terjadi, karena kita tahu selama ini penagih utang itu tidak ada yang dia takuti ya, baik itu dari OJK ataupun dari Kominfo, dari AFWI, nggak ada yang mereka takuti, sehingga mereka dengan mudah mengucapkan hal-hal yang terkadang tidak sesuai dengan aturan. Salah satunya ini ada yang mana di sini kalau kita perhatikan, ini dia melakukan penekanan sangat halus gitu ya, tapi walaupun halus itu juga tajam. Di sini dia sampaikan, selesaikan kewajiban Anda, kami berikan keringanan, harus Anda terima konsekuensinya terlebih dahulu, baru Anda sadar dan bayar hutang Anda di Samir. Jika seperti itu tidak masalah bagi kami. Pikirkan kontak darurat dan tempat kerja. Pertanyaannya adalah pikirkan kontak darurat dan tempat kerja. Emang kenapa dengan kontak darurat? Ada apa dengan kontak darurat? Kontak darurat itu sesuai dengan aturan OJK. Itu hanya tempat untuk mengkonfirmasi di mana keberadaan si betul. Ya kan? Habis itu tempat kerja. Tempat kerja itu hanya sebatas formalitas dalam persyaratan kredit, bukan ajang tempat melakukan penagihan. Kontak darurat dan tempat kerja bukan sasaran tempat menagih. Jadi maksud dia dengan menyampaikan pikirkan kontak darurat dan tempat kerja akan dihubungi besok secara terus-menerus. Sementara dalam POJK nomor 22 tahun 2023 dilarang melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Makanya saya bilangin, banyak pinjol-pinjol legal itu terkadang tidak peduli dengan aturan OJK gitu loh. Sudah capek-capek OJK membentuk aturan, ya sudah dibiarkan begitu aja. Karena kebiasaan dari OJK juga. OJK sehabis membuat aturan tidak pernah ditelusuri lagi dan tidak pernah diawasi dengan ketat. Diawasi dengan ketat itu artinya kalau ada misalnya pinjol-pinjol yang menyimpang dari hal itu, mengikuti tidak mengikuti atau mematuhi aturan-aturan tersebut, OJK benar-benar tegas. Selama ini ketegasan OJK kita tidak lihat gitu loh. Walaupun OJK mengkonfirmasi telah melayangkan sanksi tertulis kepada sebanyak 197 kali misalnya gitu kan, atau telah melayangkan sanksi denda sebanyak 160 sekian kali misalnya gitu kan, tapi efeknya itu nggak nampak gitu ya kan. Efek dari sanksi yang dijatuhkan OJK itu nggak nampak, nggak berpengaruh sama pinjol. Dan kita juga tidak melihat pinjol mana yang telah disanksi secara tertulis dan pinjol mana yang telah disanksi secara denda gitu loh. Itu tidak keterbukaan dari OJK. Sementara di lapangan ini seperti ini contohnya, ya kan, dia bilangin pikirkan kontak darurat dan tempat kerja akan dihubungi besok secara terus-menerus. Reputasi dan nama baik Anda jadi buruk jika masih tunda bayar di Samir. Oke, pertanyaannya adalah yang melakukan penagihan secara terus-menerus ini, apakah itu diperbolehkan, apakah itu dilegalkan, atau bagaimana gitu loh, ya kan? Setahu saya hal-hal seperti itu kan tidak diperbolehkan sama sekali. Sesuai dengan aturan dalam POJK nomor 22 tahun 2023, pertama dilarang menagih menggunakan ancaman, ya kan, yang sifatnya mempermalukan. Salah contohnya adalah melakukan penagihan di luar dari si konsumen.
itu adalah bagian dari mempermalukan. Itu tidak diperbolehkan sama sekali. Ya kan? Waktu dalam jam penagihan itu hanya dibolehkan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam di hari-hari yang telah ditentukan, kecuali dalam hari libur gitu loh. Gak ada ceritanya mereka melakukan penagihan sampai jam 9 malam, sampai jam 10 malam. Itu gak ada gitu loh. Ya kan? Sekarang terang-terangan pihak pinjol menyampaikan, oke, dia kan menghubungi kontak darurat dan tempat kerja dan akan melakukan telepon secara terus-menerus. Itu apa namanya? Dan inilah yang harus ditindaklanjuti oleh otoritas jasa keuangan ataupun asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia. Tapi kalau mereka tidak melakukan tindakan yang tegas, ya sudah, masyarakat atau teman-teman yang mengalami langsung hal-hal seperti itu bisa mengambil keputusan yang paling tepat dengan cara Anda menghentikan semua bentuk pembayaran baik online maupun offline, ganti nomor Anda, hapus WA Anda, dan ganti email Anda, reset apa yang Anda kasih dalam pabrik. Saya pastikan dan saya jamin semuanya aman. Kalau memang tidak ada tindakan tegas dari OJK, ya kan? Karena mengingat itu adalah aturan dari OJK sendiri. Oke, ini kita lanjutkan lagi. Ini juga ada, dia mendapatkan satu ancaman juga, yang mana di sini menyampaikan, "Der Bapak atau Ibu nasabah yang terhormat, dikarenakan tidak adanya etikat baik dari tagihan Anda belum juga dibayarkan sampai hari ini, data akan masuk ke tim investigasi kevalidan. Jika terindikasi pemalsuan data dalam pengajuan pinjaman, perusahaan akan tindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Indikator pemalsuan data: 1. Mencantumkan alamat yang tidak valid saat pengajuan pinjaman. 2. Memberikan informasi kantor yang tidak benar, tanggal pengajuan sudah resign, tidak bekerja di kantor tersebut. 3. Memberikan informasi emergensi kontak yang tidak valid dan tidak dikenal, tidak bisa dihubungi, dan lain-lain. 4. Memberikan data yang tidak valid pengajuan pinjaman apabila ada indikasi di atas terkait yang telah Anda lakukan pada saat pengajuan pinjaman, kami akan proses sesuai aturan yang berlaku. 5. Jika masih ditagih baik-baik, bayarkan tagihan hari ini, minimal perpanjangan tenor, diharapkan tidak ada kendala lagi. Saya tunggu pembayaran hari ini, terima kasih." Oke. Jadi sehebat apapun debt collector dalam melakukan penagihan, sepintar apapun mereka membentuk sebuah kata-kata, di antara 5 poin yang mereka sampaikan, mereka ada di poin nomor 5. Jadi di poin 1, 2, 3, 4 itu bukan mereka. Gitu loh. Ya. Kalau hari ini mereka harus meninjau, contoh alamat, mereka harus tinjau dulu sekarang, atau kantor, atau kontak darurat sekarang baru ditinjau, itu udah telat gitu loh. Peninjauan itu, analis itu, survei itu dilakukan di awal sebelum terjadi akad kredit. Ya kan, kalau sekarang itu sudah percuma dan mubazir. Disitulah kebodohan-kebodohan debt collector. Habis itu yang kedua lagi, yang paling dibodohkan dari debt collector ini adalah mereka setiap kali melakukan pengancaman seperti ini, itu tidak pernah menyebutkan atau melampirkan mereka dari mana gitu loh. Ya kan, mereka dari perusahaan mana, dari pinjol mana, mereka tidak ada gitu loh. Mereka hanya meminta, jika masih ditagih baik-baik, bayarkan tagihan hari ini, minimal perpanjangan. Jangan pernah perpanjang. Jangan pernah teman-teman melakukan perpanjangan, karena memperpanjang itu sama aja memperbodoh diri Anda. Duit Anda hilang, hutang Anda tidak berkurang. Jadi jangan bodoh-bodohin diri Anda dengan memperpanjang tenor. Memperpanjang tenor itu hanya memperlambat sedikit saja masa untuk Anda akan ditagih. Ya kan, kalau mereka janjikan seminggu mereka tidak meneror, 3 hari mereka akan meneror lagi. Jadi jangan mau bodoh-bodoh kayak gitu loh. Uang perpanjangan itu sama kayak uang takut. Jadi kalau misalnya Anda mau aman, udah bayar. Tapi kalau Anda nggak mau aman, udah Anda lanjutkan hal seperti itu. Itu aja sih sebenarnya, ya. Dan habis itu diharapkan tidak ada kendala lagi. Saya tunggu pembayaran hari ini, terima kasih. Ya sudah. Jadi sehebat apapun mereka melakukan penagihan dari debt collector itu, mereka ada di poin 5. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah ketakutan, jangan pernah kecemasan dengan berbagai bentuk. Bang, begini bang, begini bang. Jangan ya. Nggak ada. Pinjol itu dia tidak bisa melakukan tindakan yang melebihi dari aturan. Dia tidak bisa sebenarnya itu, apalagi Anda yang selalu ditakut-takuti dengan memproses ke jalur hukum dan segala macam, itu nggak ada gitu loh. Kalau misalnya pinjol mau melakukan pemrosesan Anda ke jalur hukum, apa gunanya dia bekerja sama dengan debt collector? Ya kan, rugi dong mereka, bayar debt collector juga, bayar di pengadilan juga gitu loh. Jadi karena mereka ini tidak mau ribet, tidak mau mengulur-ngulur waktu, diambillah bekerja sama dengan debt collector. Kalau debt collector ini kan bisa di request nih sesuai dengan kemauan dari pihak pinjolnya. Makanya pinjol itu lebih mengambil bekerja sama dengan pihak ketiga atau penagih hutang. Dia nggak mau memproses Anda ke jalur hukum. Oke,
Ini sebagai bahan referensi juga ya buat teman-teman semua. Ini saya ringkasin tentang aturan dalam POJK nomor 22 tahun 2023 yang mana di sini telah diatur yang paling pertama waktu penagihan terbatas ya. Kegiatan penagihan kredit hanya dapat dilakukan pada jam kerja dan harus dihentikan pada pukul 8 malam. Jadi tidak ada lagi pinjol itu yang menagih yang namanya setengah 9, jam 9, jam 10, jam 11. Kalau misalnya Anda temukan berarti mereka tidak mematuhi aturan yang ada, Anda kasih langsung efek jerahnya. Sampaikan ke mereka karena Anda telah melanggar aturan Anda sendiri, mulai hari ini saya hentikan segala bentuk pembayaran. Sampaikan aja kayak gitu ya. Yang kedua adalah tanpa ancaman. Pelaku penagih kredit dilarang menggunakan ancaman atau tekanan yang tidak etis dalam upaya mereka untuk menagih hutang. Jadi nggak ada lagi ceritanya penculikan keluarga, pencegatan di jalan, penarikan aset-aset, dan pokoknya macam-macam lagi. Ya sampai ke pembacokan dan penculikan, itu nggak bahasa namanya itu ya. Karena poin mereka itu, mereka diajak bekerja sama itu hanya untuk melakukan penagihan, bukan untuk melakukan pengancaman. Sekarang praktek di lapangannya malah melakukan pengancaman. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, tinggal Anda simpan bukti ancamannya, ya sudah, lunas hutang Anda semuanya. Oke? Yang ketiga adalah kewajiban informasi. Institusi keuangan wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen terkait kondisi kredit, termasuk jadwal pembayaran dan konsekuensi terlambat pembayaran. Mungkin transparan ini agak tipis juga ya kalau dibilangin sejak awal gitu loh. Itu hal-hal yang secara garis besarnya itu tidak boleh dilakukan sebenarnya. Dalam aturan-aturannya itu, dalam POJK nomor 22 ini sudah tersendiri nih. Ada tentang peraturan penagihan kredit, tentang regulasi pinjolnya, itu sudah dijelaskan sebenarnya. Hanya saja penyimpangan itu selalu saja terjadi ketika praktek berlangsung di lapangan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya saya berharap jangan ada lagi yang ketakutan, yang kecemasan, hanya sebatas ancaman. Kapan perlu Anda simpan buktinya dan saya jamin semua hutang Anda lunas. Yang penting Anda putus semua komunikasi yang ada. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.